Minggu semuanya. Pagi ini kita mau memulai ibadah kita lagi. Kita akan memulai ibadah ini dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik mari kita bangkit berdiri sambil bernyanyi lagu pembuka dari Kidung Ceria nomor 361, ayatnya yang pertama dan kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini Tuhan dapat menyertai kami sehingga kami dapat bangun dari tempat tidur dan dapat beribadah. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak layan yang akan menyampaikan cerita firman-Mu, biarlah apa yang disampaikan dapat disampaikan dengan baik, dan juga kiranya Tuhan membimbing kami agar mau duduk diam dan dapat mendengarkan apa yang akan disampaikan kakak layan nanti. Ya Tuhan, inilah doa kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri karena kita akan membaca Alkitab pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 1 sampai 11. Kakak ulangi sekali lagi, Yesaya pasal yang ke-40 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, mari adik-adik simak dengan baik ayat-ayat yang akan kakak bacakan, yaitu ayat 1 sampai 11. Di bawah terang judul, Berita Kelepasan. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa penghambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sebab lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang.
rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembuskannya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali adik-adik. Baik adik-adik, tadi kita sudah baca dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 11, di mana di sana menceritakan tentang Nabi Yesaya dalam pembuangan di Babel. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik masih ada yang belum tahu nih, Nabi Yesaya itu siapa sih, Kak? Nah, Nabi Yesaya ini memiliki nubuat ya adik-adik. Nah, namanya juga nabi ya. Namanya nabi pasti memiliki nubuat. Nah, nubuat itu apa, Kak? Jadi, nubuat ini merupakan penglihatan apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, itu merupakan salah satu karunia yang diberikan Tuhan Allah kepada Nabi Yesaya, supaya Nabi Yesaya ini bisa menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel di pembuangan di Babel. Nah, adik-adik, masa nubuatnya Nabi Yesaya ini selama 40 tahun loh, lama juga ya. Nah, jadi Nabi Yesaya memberitakan atau menyampaikan nubuat-nubuat yang diberikan Allah kepadanya, kepada bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel ini kembali ke jalan yang benar. Supaya mereka tidak memberontak lagi kepada Allah. Supaya mereka kembali taat kepada Allah. Nah, itulah alasannya mengapa bangsa Israel ini, yang kita sebut juga Yehuda ya, diasingkan atau nggak diasingkan sih, tapi dibuang ke Babel ya, supaya mereka ini kembali taat kepada Allah atau kembali patuh kepada Allah, seperti itu. Makanya mereka dibuang ke Babel. Nah, adik-adik, masa pembuangan bangsa Israel di Babel ini juga lama loh, selama 70 tahun lamanya. Nah, itulah akibatnya karena mereka memberontak kepada Allah dan menyembah Allah lain lagi, ya. Adik-adik, nah pada pasal yang ke-40 ini merupakan kabar sukacita yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel di pembuangan di Babel. Mengapa? Karena Nabi Yesaya memberitakan berita kelepasan. Nah, di sini kita bisa lihat nih, Allah menyatakan janjinya ya, menyatakan janjinya melalui umatnya, yaitu bangsa Israel. Nah, Allah ingin melepaskan mereka ya, jadi mereka tidak berada lagi dalam pembuangan di Babel seperti itu. Nah, ini adalah yang patut kita sadari ya adik-adik. Bangsa Israel ini sudahlah dibuang ke Babel, tapi Allah tidak berhenti untuk menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Nah, kita bisa lihat betapa bangsa Israel ini sangat-sangat tidak patuh kepada Allah itu sendiri gitu ya. Mereka berani-beraninya mengkhianati Allah gitu. Mereka berani-beraninya tidak taat, tidak hormat kepada Allah. Dan hal ini ya tidak mereka sadari sampai pada akhirnya mata mereka terbuka. Oh ya, Dia adalah satu-satunya Allah yang harus kita sembah. Nah, berkat pembuangan di Babel inilah menyadarkan mereka bahwa
Hanya Tuhan Allah lah satu-satunya Allah yang harus mereka patuhi, yang mereka hormati, yang mereka sembah. Seperti itu yang harus mereka taatin. Nah, dalam pasal 40 ini, Yesaya memberitakan berita kelepasan yang akan Allah lakukan. Dan itulah Allah nyatakan kepada mereka ya. Nah, kita bisa lihat nih adik-adik, selama di pembuangan di Babel, Allah itu tidak berhenti mengasihi mereka. Walaupun begitu mengecewakannya bangsa Israel ini ya di hadapan Allah, tapi Allah tidak berhenti menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Allah tidak berhenti memelihara mereka, melindungi mereka, mengasihi mereka ya. Bayangkan adik-adik, kita mungkin kalau kita sudah dikecewakan oleh orang, kita pasti sudah kesal ya, sudah marah, udah tidak mau peduli lagi sama dia. Tapi Allah tidak adik-adik, Allah tetap mengasihi bangsa Israel yang sudah begitu sering sekali menyakiti Allah gitu ya. Nah adik-adik, hal ini adalah hal yang patut disyukuri oleh bangsa Israel dong tentunya ya. Karena apa? Karena Allah itu Allah yang penuh kasih ya. Allah yang penuh kasih dan Allah yang sangat baik ya. Bayangkan adik-adik, mereka walau sudah dikhianati tapi tetap dikasihi. Kita mungkin tidak bisa seperti itu, tetapi Allah bisa gitu ya. Allah bisa dan hal itu Allah nyatakan kepada bangsa Israel ini. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kita sadar bahwa Allah itu sangat-sangat baik kepada kita. Tapi kita sering tidak sadar bahwa kita sering tidak mensyukuri ya. Kita tidak mensyukuri atas kebaikan Allah yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Sering kita mendapatkan kebaikan Allah, tapi kita tidak mensyukuri hal itu. Ya, kita lupa siapa yang memberikan semuanya itu. Siapa yang menjadikan semuanya itu menjadi nyata gitu ya. Kita sering tidak mensyukuri hal itu gitu. Nah, seperti contoh kecilnya saja ya. Contoh kecilnya aja, pagi hari kita bangun tidur, apakah kita sudah mengucap syukur atau berterima kasih atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita? Contoh kecilnya nih. Nah, pasti di antara kita sering ada yang lupa nih atau tidak ingat gitu ya. Atau memang mungkin pura-pura lupa, ada juga gitu ya. Jadi kita sadar bahwa Tuhan itu memberikan napas kehidupan pada kita, tapi kita lupa untuk mensyukuri hal itu. Nah, kita juga mau makan, kita lupa berdoa, ya. Mau belajar lupa berdoa. Nah, hal-hal kecil seperti itu adik-adik sering kita lakukan, ya. Sering kita lakukan. Dan kita lupa untuk mengucap syukur pada Allah. Allah yang sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Nah, contohnya juga nih, kita sering sekali pada saat kita makan, kita ngeluh, aduh mah, ini makanannya nggak enak, saya nggak selera dengan makanan yang mama buat. Nah, padahal itu Allah yang memberi loh adik-adik. Coba adik-adik lihat, ada nggak sih di luar sana yang bisa seberuntung adik-adik bisa makan? Bahkan ada yang sampai mengemis atau minta-minta ya, supaya dia tuh bisa makan. Dan itu juga belum tentu dia bisa makan enak seperti yang adik-adik makan. Nah, itu adalah hal yang patut kita syukuri adik-adik ya. Kita melihat, itu adalah hal-hal yang harus kita syukuri. Karena tidak semua bisa tidak bisa menikmati seenak itu, seenak seperti makanan adik-adik di rumah ya. Nah, adik-adik juga membantu orang tua di rumah adalah juga salah satu kita mensyukuri ya kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita orang tua, apalagi orang tua lengkap. Nah, itu kita harus syukuri adik-adik, karena itu kita baiklah bantu orang tua di rumah ya. Jangan melawan dengan orang tua. Kita harus baik kepada orang tua. Karena apa? Orang tua sudah merawat kita. Bayangkan adik-adik
9 bulan dalam kandungan itu bukan sesuatu yang mudah bagi seorang ibu. Ya, itu sangat berat loh bawa kemana-mana, terus mengandung, menahan rasa sakit, bahkan ketika melahirkan. Adik-adik pernah nggak sih mensyukuri itu? Berterima kasih kepada Tuhan telah memberikan ibu yang sudah begitu berjuang untuk melahirkan kita ke dunia ini. Nah, itu juga hal-hal yang patut kita syukuri. Dan kemudian, mungkin di lingkungan sekolah kita adalah salah satu murid yang berprestasi, murid yang bisa diandalkan dalam pelajaran. Nah, kita tidak boleh pelit membagi ilmu adik-adik ketika kita diberi talenta atau diberi kepintaran atau diberi kelebihan oleh Tuhan Allah, ya. Kita harus membagikan itu juga kepada orang lain. Kita tidak boleh menyimpan itu sendirian. Itu merupakan karunia dari Allah. Kita tidak boleh hanya memendam itu, tapi kita juga nyatakan kebaikan yang Allah telah berikan itu atau kelebihan yang Allah telah berikan itu kepada orang lain. Supaya semakin nyatalah kasih Allah di dalam kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain. Seperti itu adik-adik. Mari kita sebagai anak-anak Allah, kita belajar untuk bersyukur dan menyatakan syukur Allah. Syukur itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 22, ayatnya yang pertama dan yang keempat, Besarlah Kasih Bapakku. Adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga kita sudah mengumpulkan persembahan. Nah, tiba saatnya kita di penghujung ibadah ini, kita akan berdoa syafaat sekaligus mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan tadi. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita lipat tangan, tundukkan kepala kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan terhadap setiap kami, sehingga kami bisa merasakan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul, memuji dan memuliakan Namamu di rumah kami masing-masing ya Tuhan secara daring. Bapa, walaupun kami beribadah secara daring, kami tidak menghilangkan rasa sukacita kami Tuhan untuk
rindu mendengarkan firman-Mu Bapa. Bapa, barusan juga kami telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan kiranya berkati persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan agar persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di gereja-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami selalu ingat untuk mengucap syukur kepadamu, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami, melalui siapapun itu dan melalui bentuk apapun itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang senantiasa selalu menyertai kami, sehingga kami bisa melakukan segala hal dengan baik, karena itu adalah penyertaan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami GPIB Zebulon, berkati pendeta kami, Ibu Pendeta Meske dan juga Pendeta Fiska. Tuhan kiranya berkati kedua pendeta kami ini dalam memimpin jemaat di GPIB Zebulon dan juga Esra Tiang Wangkang. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam kehidupan pribadi dan juga pelayanannya, terutama berkati mereka dalam kesehatannya ya Bapa, karena saat ini kami masih berjuang menghadapi COVID-19 ya Tuhan. Bapa juga berkati majelis-majelis di Zebulon dan juga Esra Tiang Wangkang agar dapat mendukung kegiatan pelayanan di gereja dengan baik ya Tuhan. Biarlah program-program yang sudah direncanakan, yang disusun dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Presiden kami, Bapak Jokowi, yang selalu sabar dalam memimpin negara ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kami Presiden yang begitu baik dalam mengurus negaranya ya Bapak. Bapak, berkati juga Presiden kami bersama wakilnya dan juga menteri-menteri dan juga anggota-anggotanya Tuhan, supaya dapat memimpin atau membantu memimpin negara ini dengan baik ya Tuhan, sehingga negara kami ini terbebas dari kerusuhan, terbebas dari bencana alam, atau terbebas dari perpecahan ya Bapak. Bapak, kami saat ini masih berjuang untuk menghadapi COVID-19 ya Tuhan. Apalagi pada bulan Desember ini kami harus mengikuti peraturan pemerintah, yaitu memasuki level 3 ya Tuhan. Tuhan, sadarkan kami sebagai umat manusia ya Bapak, agar kami patuh pada pemerintahan kami, supaya semuanya berjalan dengan baik dan berakhir juga dengan baik ya Bapak. Jangan buat kami melawan ya, tegur kami ya Tuhan jika kami melawan atau tidak taat kepada pemerintahan, supaya semua kami tetap berada pada jalan yang baik ya Bapak. Bapak, kami ingin berdoa juga untuk kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan telah memberikan orang tua yang begitu sangat mengasihi kami, yang begitu dengan tulus merawat kami, membimbing kami, dan juga sudah menyekolahkan kami, memberi kami makan. Bapa, terima kasih atas orang tua yang telah Tuhan berikan pada kami. Kiranya mereka selalu sehat ya Bapa, dalam pekerjaan juga mereka dapat bekerja dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi di tempat kantornya dan juga bagi orang lainnya Tuhan. Bapak, bagi orang tua kami yang masih mencari pekerjaan atau membutuhkan pekerjaan, Tuhan kiranya berikan mereka pekerjaan ya Bapak, supaya mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sekiranya ada sakit Bapak, tidak bisa bergabung dalam ibadah IHMP hari ini. Tuhan kiranya sembuhkan teman kami ya Tuhan, agar dia dapat bergabung dalam ibadah IHMPA minggu depan. Tuhan juga kiranya terima kasih atas pertambahan usia dalam seminggu ke depan untuk teman kami yang berulang tahun. Terima kasih atas usia baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah mereka dapat menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan dan juga hormat kepada orang tua mereka. Bapa, berkati juga kami dalam pendidikan kami,
agar kami dapat menjadi murid yang dapat diandalkan di sekolah dan dapat menjadi murid yang berprestasi dan juga dapat membanggakan Engkau ya Bapa. Bapa, banyak hal yang ingin hendak kami sampaikan, tapi Tuhan pasti tahu, jauh lebih tahu apa yang kami butuhkan. Biarlah apa yang kami minta ini hanya terjadi atas kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, sampai jumpa dalam ibadah IMPA minggu depan adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu.